Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bakal coba bahas ini ya, lab modul 4 nih, lab pertama yang bikin instant tuh dari kelas AWS Introduction to Cloud, kalau nggak salah apa. Introduction to Cloud semester 1 ya. Alhamdulillah sekolah kami sudah AWS Academy. Ini buat persiapan aja sih, sekalian saya juga belajar. Oke. Mungkin yang udah sering pakai mungkin udah pada tahu. Nah, di sini kita bakal start lab karena kita pengen ngakses labnya ya. Labnya. Nah, kalau memang udah selesai nanti labnya, kalian bisa end lab nantinya. Nah, kalau buat tasknya kalian bisa buka readme-nya. Terus seperti itu. Nah, kalau di sini saya bahasa Indonesia. Kalau saya nggak tahu, bingung, kayaknya masih ada book di sini. Biasanya ada pilihan Inggris segala macam seperti itu. Nanti di sini AWS detail buat case segala macam sepertinya. Ini dia. SSH-nya segala macam downloadnya di sini sepertinya. Oke, ini lab saya belum selesai. Nanti kalau udah selesai tanda di sini ini warnanya hijau. Kita tunggu aja ya. Oke, ini sudah running nih labnya. Saya ditempatin di region US I1 ya. Nah, kalau pengen pindah tinggal double klik kalau salah. Nah, ini dia. Kayaknya saya bikin 2 tab deh, karena saya butuh. Nanti kita kayak dapat sandbox-nya. Jadi sandbox buat, nah ini kan AWS-nya. Ini saya sudah dapat, ini sandbox-nya. Oke, kita ikutin. Kayak saya harus buka 2 deh, biar gampang. Oke, karena saya pengen readme-nya. Oke. Apa ini? Oke. Gesernya gimana nih? Kok nggak enak ya? Tar dulu. Oke, ini tadi saya reload pack-nya karena pengen Oke, ini kita di waktunya durasi 30 menit dikasihnya. Sebenarnya di durasi ini kalau nggak salah 1 jam. Ini berapa nih? Ada nih waktunya AWS-nya. Oke, kita mulai dari Start Lab sudah. Kita tadi udah mulai ya, yang bikin Start Lab. Session Lab-nya ada, time-nya. Ini buat konsol kalau kalian butuh ngaksesnya nanti ya. Oke, kita ini saya buka 2. Ini udah sandbox-nya udah jalan. Pilih readme, ini sudah. Oke, mulai. Di sini kita bakal menu layanan, kayaknya di service. Ini service. Kemudian kita cari layanan komputasi. Berarti komputasi itu cloud. Wah, repot juga bahasa Indonesia ya. Compute. Oh, ini compute. Kemudian di sini ada EC2. Nah, kita pilih ini EC2. Atau kalian bisa tulis saja sini EC2. Nah, ini dia. Tinggal diklik. Ini kalau saya beli seneng di ini. Nah, ini kalau di sini berarti tinggal kita butuh apa istilahnya favoritnya. Kalau favorit ada di sini nanti munculnya. Oke, ini sudah, kita klik aja. Kita pengen ke layanan EC2-nya. Jadi layanan EC2 Elastic Cloud itu gimana? Biar kata kayak server tapi letaknya di cloud. Mungkin kalau selama ini server itu ada di depan kita segala macam. Nah, ini servernya ada di cloud. Jadi udah jadi. Oke. Nah, ini ada ya? Belum. Oh, sorry, tadi dashboard ya. Kesini. Kemudian pilih tombol luncurkan instant. Berarti nih, launch instant. Nih. Karena kita langsung bikin sepertinya. Saya geser dikit aja. Oke, kita kasih nama, beri nama web server 1. Di sini butuh tag membantu Anda untuk mengontrol semua ya. Oke, di sini disuruh ngasih tag ya, additional tag. Oh, enggak nih udah. Kalau kita pengen nambah tag, misalkan ada new tag owner, misalkan kayak gini. Ini cuma nambah tag aja. Oke, tapi ini nggak bakal ngaruh ke instannya. Oke, application iOS. Oke, host image-nya di sini dia minta MEA Amazon Machine Image. Di sini kita diminta pakai Amazon Linux. Di sini ada banyak pilihan sih sebenarnya. Kalian bisa pakai Windows, Ubuntu, Red Hat. Ini ada banyak pilihannya. Kali ada nggak?
Kayaknya ada kali deh. Kalian bisa browse di sini kalau pengen nyari yang lain. Oke, kita mundur ke belakang. Di sini saya pakai Amazon Linux AMI. Yang ini. Select. Oke. Kita quick start di sini. Kita pilih ini Amazon Linux. Kemudian HVM kernel 6.1. Ini udah, kita klik aja. Kalau mau macOS tinggalkan dipilih seperti ini. Oke. Ini sistem operasinya nanti seperti apa. Di sini kita pakai Amazon Linux. Kemudian instan tipenya ini kayak pengaturan hardware-nya sih. Oke, di bagian sini. Nah, ini ada banyak tiernya. Misalkan ini kayak tier 2 micro, ini berarti kita punya satu virtual CPU, 1 GB memori. Kalau nano di bawahnya, kalau kalian pengen lebih besar ada di bawahnya. Ini kalau nggak salah aneh ya. Seperti X12 lagi itu ada 48 virtual CPU, 96 GB memori seperti itu. Tergantung kalian mau pakai yang mana. Oke. Nah, di sini kita pakai tier 2 micro. Oke. Oke, sudah nggak ada pengaturan, jadi nggak ada pengaturan. Kemudian menu pasang kunci kita pakai VK. Ini. Nah, cuma sampai sekarang saya belum tahu nih VK ini diambil dari mana, apa dari ini. Saya belum pernah coba. Apa dari sini ngambilnya? Ini sini ada key-nya. Saya gedein dikit. Nah, ini ada key-nya. Apa ngambil dari sini atau enggak seperti itu? Ya. Di sini ada SSH key-nya. Di sini kayaknya ngambil dari sini atau kita download PEM-nya. Kayaknya di sini deh downloadnya. Oke. Oke. Kita lanjut lagi. Tahapnya tadi. Mungkin nanti saya bakal riset buat nyari VK-nya di mana. Kita sudah pasang kunci SSH-nya. Nah, ini pengaturan jaringan, network setting. Biarkan otomatis public IP. Oke, assign public IP. Jadi ini gimana kita nanti bisa ngakses, karena ini di cloud ya, berarti dia kan butuh yang namanya IP public. Nah, karena kita pengen aksesnya dia butuh IP public, makanya dikasih assign IP publicnya otomatis seperti ini. Kemudian bikin security group. Nah, di sini kita bikin security group, tapi pilih buat new security group. Select, klik new security group. Oke, ini VPC-nya sudah. Oh, di sini kita butuh pilih edit, pengaturan jaringan ya. VPC-nya sudah default. Ini assign IP-nya enable. Sebenarnya tadi udah kelihatan di sebelahnya ya. Kemudian kita klik security group dengan nama ini, kita ganti ya. Karena dia mintanya diganti. Buat security group diganti dengan nama web server. Oke, description-nya kosong dan masukkan teks. Ini description-nya kita ganti dengan ini. Karena di sini kayak targetnya kita bakal bikin web server. Oke. Pengaturan SSH default-nya dihapus ini. Saya nggak tahu kenapa dihapus. Karena kita nanti nggak bakal bisa ngakses SSH-nya. Mungkin nanti di akhir saya bakal jelasin fungsi tadi ya. Oke. Anda akan mengatur aturan masuk berbeda di bagian lain lab ini. Oh, grup keamanan atau security group itu bertindak sebagai firewall virtual yang mengontrol lalu lintas atau oke, ini kayaknya buat aturan aksesnya. Security group. Oke. Penyimpanan, konfigurasi storage. Volume disk elastic EBS. EBS. Oh, ini bentuknya. Kita pakai SSD yang GP2. Nah, ini dia. Ini cold storage-nya kita seperti ini. Oke. Dan dia 8 GB. Oke, bener udah. Karena minta di soal, dia mintanya SSD-nya tujuannya lagi GP2 berukuran 8 GB. Kayaknya ini yang paling cepat itu kayaknya ini deh. Kayaknya ada beda di apa?
di kemampuannya deh. Oke. Oke, sekarang kita pilih advance detail karena kita mau masukin script ini. Kalau kalian sadar ini sebenarnya script sederhana. Yum ini komen mungkin kalian tahu kalau di Debian namanya apt. Berarti kita update, kemudian karena ini udah, kenapa kita bisa update? Karena ini kita sudah punya ini enable IP public-nya, otomatis dapat. Nanti kita kelihatan di sebelumnya. Nah, kemudian di sini dikasih script juga install httpd. Mungkin ini mirip dengan Apache. Oke, kemudian kita enable, kita start dan echo. Ini kita masukkan ke indeksnya, kita ganti. Kita tahu bahwa running dia pertama kali itu ada di indeks di var www.html index. Nah, ini kita ganti isi dalam index.html dengan ini. Ini fungsi sederhana dari Bascript. Kita pilih advance, berarti di sini kita pasang kayaknya. Kemudian di bagian kotak data pengguna. Data pengguna itu berarti user data optional. Oke. Di sini kita paste aja sih. Paste scriptnya. Oke. Kalau sudah kita launch instant. Oke, setelah launch instant ini sudah selesai. Kemudian kita pilih di bagian ringkasan. Mana ringkasan? Atau kita langsung klik aja sebelah sini. Nah, nanti di instant kita bakal dapat. Nah, ini dia web server. Tadi kan kita bikin web server 1, ini statusnya sudah running. Kalau kita pengen detail di sini instant ID. Nah, ini ringkasan summary-nya. Di sini kita punya IP public ini. Ini pastiin lihat di status instance-nya. Instance-nya ini sudah running, berarti dia sudah selesai. Oke. Ini sudah running. Nah, ini sudah ada alamat IP. Kayaknya ada kurang saya nih. Security group-nya tar dulu. Oh enggak, kayaknya di bawah. Karena security group buat ngakses port 80 belum ada. Enggak apa-apa. Ini udah running. Lihat semua instance-nya cuma ada satu. Jadi ini kayak server kita cuma ada satu, server web dengan tadi Amazon Linux 2 kan. Kalau kita lihat di sini summary-nya ada nggak datanya? Oh nggak ada ya. Ini Amazon Linux. Oke. Ini detailnya. Nah, di sini kita dapat alamat IP public ini. Kalau mau diklik, tinggal diklik, muncul nanti alamat IP public. Sesnya. Nah, kalau ada permasalahan kalian bisa nih disegarkan nih, refresh instant, di restart. Oke. Nah, di sini kita disuruh buat langsung tembak, tapi di sini tapi kita nggak dapat semangat diganti HTTP ya, karena browser sekarang langsung tembak HTTPS. Nah, kita nggak bisa ngakses hasil dari konfigurasi kita yang sebelumnya yang ini. Nih, kita bikin web server. Ini nggak running. Bukan nggak running, sebenarnya running tapi nggak bisa kita akses. Nanti saya kasih lihat ya. Nah, di sini kita bakal mempengaruhi security group-nya. Itu kita pilih management console, kemudian security group, network security di bagian dashboard-nya. Ini bahasa Inggris lumayan merepotkan sih sebenarnya. Ini ada security group. Oke, nah di sini kita punya yang web server yang ini kan yang dipakai dari sorry, saya buka aja satu. Security group. Oke, security group. Nah, ini kalau kalian lihat di bagian instant, kita buka instant dulu ya. Saya buka tab baru. Nah, ini kita klik detailnya. Nah, dia mana instant security groupnya. Nah, ini security. Dia pakai yang web server, ini ada kodenya nih. Ya, ini tab ini buat kalian dapat informasi detailnya. Nah, di sini security group itu kayak firewall dia. Nah, di sini kita bakal pengaturannya. Oke. Jadi kita bakal ngasih akses ini. Biar dia tipe HTTP anywhere dan simpan. Kita klik. Nah, kita inbound tuh jadi gini. Dalam firewall itu ada 2 rule. Sebenarnya ada 3 tergantung, bukan 3 ya, tergantung jenis firewallnya.
Nah, sepertinya di security group ini ada dua, inbound. Kalau di Windows mirip juga ya. Inbound tuh masuk, outbound itu keluar. Jadi paket yang masuk itu bisa diakses yang mana saja. Outbound itu yang keluar. Nah, di sini kita inbound, kita pilih edit inbound rule, berarti dia yang masuk kan? Paketnya masuk karena kita bakal ngirimnya ke HTTP, ada dia new rule. Nah, di sini kita pilih HTTP. Kayaknya kita tulis saja HTTP port 80, dia dari anywhere. Nah, di sini kalau sudah description kita tambahin apa ya? Allow HTTP aja lah. Allow HTTP IPv4. Karena di kita cuma IPv4. Jadi cara bacanya port HTTP dari manapun itu bakal kita allow. Oke. Di sini kita diminta di IPv4 dan IPv6, kita tambahin lagi berarti. Custom IPv4. Oh, nggak bisa ya, ada di 2 berarti kita harusnya. Oke, HTTP. Oke, 80 anywhere versi 6, allow HTTP versi 6. Oke, IPv6 kalau sudah save rule. Oke, sekarang kita coba akses. Kita bisa tembak ini IP publiknya. Oke, bisa nggak ya? Kemudian domainnya juga, ini ada domainnya, kita klik. Ini jangan HTTPS ya di defaultnya ini. Browser sekarang seperti itu. Nih, oke, hello world. Sama seperti yang kita bikin di sini. Nah, ini deh hello world. Nanti saya kasih lihat. Oh, ini HTTPS kayaknya masih. Kita bisa tembak IP, bisa tembak domain. Oke. Jadi secara nggak langsung kita sudah selesai sih di sini. Bawah kita disuruh. Nah, sekarang gimana sih cara kita ngakses server EC2? Di sini kan kita konfigurasi, kemudian kita tadi cuma langsung masukin ke bagian user advanced ya, komennya. Saya pengen ini tambahan aja sih, gimana kita ngakses servernya. Nah, untuk itu kita perlu nambahin security group yang inbound. Tadi kan kalau kalian lihat di langkah sini, ada dia yang kita ngapus security groupnya yang, dulu. Hapus SSA-nya. Jadi kita nggak bisa ngakses server SSA. Jadi kalau kita pengen ngakses servernya, misalkan dari sini. Saya biasanya mana sih? Oh, ini, sorry, EC2 instant running, kita pilih ke sini. Nah, kita klik. Saya pengen biasanya remote connect. Nah, setup multi tab aja ya. Klik kanan, open new tab. Saya pengen connect. Nah, saya biasanya kalau kalian bisa connect lewat SSH client. Tapi di sini kita harus dapat key-nya nih, fork key-nya. Seperti yang tadi nanti saya coba juga. Key yang dari ini AWS detailnya tadi, coba saya download, kemudian saya coba ngakses ke sini. Oke. Nanti saya kasih lihat instant connect. Nah, saya biasa pakai ini. Tinggal diklik connect. Sorry. Ini di connect, switching instant connect, kemudian connect. Nah, seperti ini. Tapi mungkin di sini masih belum bisa establish. Kenapa? Karena di security-nya, inbound rule, ini kita nggak ngasih rule buat port SSH. Port SSH itu defaultnya 22 kan? Nah, ini makanya nggak bisa. Untuk itu kita bakal tambahin. Di sini cara nambahnya, diklik aja ini, langsung ke sini nggak apa-apa langsung. Atau kalian bisa dari menu ini, network security, sama, masuknya ke sini juga kok. Kita pilih yang ini. Nah, ini sama kan ke sini. Kita tambahin edit inbound. Kita tambahin ada rule baru port 22 SSH. Protokol SSH port 22. Custom API anywhere allow sini aja. Oke, ini cukup IPv4 aja karena kita remote-nya nanti IPv4. Save. Sorry, edit inbound. Saya salah nih kayaknya. Harusnya SSH. Oke. Sorry ya, SSH port 22. Tadi saya salah kayaknya. Oke, sekarang kita coba lagi. Kita cek, yang bagian connect.
Kita pilih SC instance to connect. Saya pengen akses servernya. Tunggu sebentar, semoga sukses. Oke, ini masuk. SU passwordnya apa ya? Sorry. Sudomin S kali. Buat ke root. Oh ya, buat ke root kita pilih sudomin S. Nah, saya pengen ngeliat di sini dari script yang kita bikin. Nih, kita kan install httpd. Nah, kita bisa ngeceknya kayak gini. Netstat min tlunp. Nah, di sini kita port 80 nih httpd. Dia yang buka. State-nya listen. Nah, ini dia. Oke. Ini cuma port VVX 6 ya. Berarti dua-duanya sebenarnya bisa. Nah, kemudian saya pengen ngelihat ini. Directory ini ada file namanya index.html. Nanti isinya adalah ini. Setelah kita konfigurasi. Kita aja cut. Ini aja saya copy. Saya pengen ngelihat kalau hasilnya sama. Paste. Nah, ya, bentuknya seperti ini. Sama kan dengan ini? Karena echo itu buat print, ini buat masukinnya. Satu lagi saya cuma pengen ngecek yang ini cara connect-nya. Jadi kalian bisa connect dengan apa? Pilihan ini. Ini nanti masuk ke browser buat nge-remote-nya. Atau ini saya masih coba buat yang ini, SSH kalian ya. Saya coba download yang AWS detail. Oke. Saya download PEM-nya. Ini saya pindahin dulu. Saya udah download, saya pindahin dulu ke ini saya coba pindahin fokke.pem. Coba saya pengen ngetes aja. Ini bener gak saya bisa nge-remote-nya dari sini. Oke, kemudian kita connect dengan SSH. Ini saya pakai ini. Saya pakai ini. Start local terminal. Karena saya butuh Linux, ini bisa dengan Linux. Fokke.pem. Location-nya ada di sini. Sorry. cd mon cd aws list. Oke. Kita rubah dia 400. Saya cuma pengen ngecek ini ya. Kalau nggak bisa berarti bukan itu kayaknya. 400 Fokke. Karena juga saya pertama kali. Oh, ini saya kasih lagi dulu ls -la. Dia itu Fokke itu adalah read write executable. Nah, ini harus kita ganti jadi 400. Mungkin kalau yang tahu hierarki Linux komen file Linux, ini hak akses. Ini buat owner group order. Berarti owner dengan group bisa read, write, dan execute file. Nah, di sini biasanya security dari SSH itu kayaknya cuma bisa dikasih ke read. Nah, di komen ini buat ngerubah security yang ini, hak aksesnya. chmod 400 Fokke list. Nah, lihat beda dengan yang sebelumnya security-nya. Jadi owner itu cuma bisa read aja. Sebagai security. Kemudian kita copy coba SSH. Nggak bisa. Oke, bener sama. Oh, berarti key-nya, Fokke-nya kalian ngambil dari yang tadi dari AWS ini. Sorry. AWS ini. Yang ini. Di bagian detail kalian bisa ngedownload PEM-nya. Kalian tinggal ganti aja namanya. Oke, ini sama hak aksesnya dengan yang tadi yang kita connect lewat ini, instant connect yang browser. Ini. Kita chat aja lah, chat file tadi itu yang mana ya? Sorry, readme. Kita ngambil dari konfigurasinya. Nah, ini hasilnya sama. Oke. Jadi dari sini kita belajar
gimana cara menggunakan akses dari EC2. Di sebenarnya ini ada biayanya, tapi karena kita make yang dari akademi ini free buat kita latihan. Nah, di sini kalian buat ngelihatnya, di sini dashboardnya, ini yang bakal kalian pakai nanti buat apa namanya? Buat ngelihatnya. Tadi kan ada bikin EBS, kayaknya ada di sini nih volumenya. Nah ya, ini volumenya tadi yang GP true. Kita kan tadi ada bagian buat bikin ABS-nya, EBS Elastic Block Store. Nah di sini ada di sini. Ini berkata kayak drive kita. Nah ya, buat ngecek EC2 yang kita bikin instannya di sini. Kemudian kita klik, nanti ada detailnya. Di sini kalian bisa ngeliat semuanya. Kalian bisa monitoring juga dari sini. Seperti itu. Oke, atau kalau nggak bisa, kalian bisa ngeliat status ada detail lognya ada nggak ya? Ini storage buat kalian ngeliat tadi yang ini. Kemudian networkingnya. Mungkin nanti di video-video selanjutnya materi-materi selanjutnya bakal dibahas. Oke. Seenggak langsung target kita udah selesai ya. Kita bakal bikin ini. Tadi saya cuma ngasih tambahan buat gimana kita ngakses server kita menggunakan dua fungsi tadi yang connect di bagian sini. Yang bagian connect ini ada dua. Ini saya biasa pakai dua ya. EC2 Instant Connect atau SSH Client. Syaratnya di bagian instant, di bagian ini security groupnya kita harus bikin rule buat ngakses hak SSH. Portnya dua-dua harus di allow. Jadi paket masuk inbound itu harus di allow port dua-dua SSH. Oke, karena ini udah selesai, kita matikan labnya. Yang terakhir, kita harus end lab biar labnya di misalnya sandboxnya dihapus seperti itu. Oke, tadi kita udah selesai, kita end lab. Yes. Kita tunggu sampai ini selesai, nanti warnanya merah. Nah, ini udah mati. Kalau kita lihat di OS detailnya kayaknya udah nggak ada. Oke. Saya rasa cukup sekian buat pembahasan apa tadi namanya? Modul yang Introduction to Cloud semester 1 yang bagian lab EC 4.1 EC2. Oke, semoga bermanfaat buat kalian. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu buat kalian semua. Terima kasih.